ada beberapa hari yang gue sengaja kosongin, atau ada beberapa hari matkulnya ini nggak banyak, nggak sehari 4 gitu. Gue pulang ke rumah balik. Kesibukan gue selain kuliah adalah menonton Netflix. Jadi beban orang tua aja sih. Jadi kalau jadi beban orang tua tuh kemana-mana kan, itu sibuk banget sih pastinya. Kalau gue pakai Jupiter MX kan, AA Jupiter. Paling sekitar PP 35.000. Sekarang banget nih, harus dikasih tahu. Yang ada di dompet ya? Sekarang, waduh, berapa ya? Lagi krisis banget nih. Uang di dompet ya? Berapa ya? 50 kali mah. Nggak nyampe 50.000 sih. Orang tua gue kan sedang di luar kota, jadi gue dititip untuk waktu yang lama. Jadi gue dititipin duit 1 juta dan udah kepake 400.000, jadi 600.000. Tadi gue lihat terakhir tuh ada cepet pas. Bisa dilihatin nggak? Bisa. Ada gocap bro. Gue karena di dompet ngapain banyak-banyak kali ya, kalau misalnya butuh ambil gitu aja, karena yang banyaknya itu ada di sini. Ya. Kalau di dompet cuma nggak ada rupiah sih, ada $2. Tapi saya ada di kripto, saya ada 1,3 Bitcoin tapi belum saya WD. Kayak Noor 20. Waduh, isinya ungu-ungu semua ini, ungu-ungu ubi. Ada 22.000 lah. Nih, tinggal recehan semua. Cuma 60.000 doang. Aku ke kampus nggak pakai dompet, jadi bawa uangnya aja. 20.000 ada. Saldo aja kali ya? Nih. Boleh. Kebetulan baru dikirim sih. Di ATM sekarang ada 300.000. Kalau sumber pendapatan gue sendiri sih, gue karena masih beban orang tua ya, jadi gue masih minta sama orang tua. Nggak minta sih sebenarnya, cuma dikasih sendiri aja sama orang tua, kepekaan orang tua ya nggak. Jadi sumber pendapatan gue tuh masih sama orang tua. Dari orang tua. Sumber pendapatan ya dari orang tua aja sih. Minta orang tua? Masih beban ini? Masih dari orang tua. Gue sih masih jadi anak yang minta ke orang tua sih, tapi kalau misalnya kadang nyokap ngajakin ngejob bareng, di situ gue bisa dapet duit jajan tambahan. Tapi kadang juga ada sih pemasukan, mungkin karena gue mengurusi majelis taklim, jadi kadang ada sebuah panggilan ya kan, panggilan kita ngisi, ya ada. Orang tua pastinya. Terus bantu-bantu bisnis keluarga juga lumayan lah, nambah-nambah sama itu bantu pembukuan freelance. Jadi inilah bantu-bantu keluarga. Tadi aku jualan, cuma sekarang udah enggak. Tadi dari situ sama dari orang tua, sekarang dari orang tua aja. Gue punya Shopee gitu, terus dari orang tua juga. Untuk sekarang dari orang tua, terus kadang suka kayak jualan gitu. Nah, kalau sumber pendapatan gue sih tadi yang gue bilang ya, gue dari ojek online, jadi di situ ya sembari kuliah, sembari nyari duit lah. Sumber pendapatan itu dari trading. Sehari-hari kita pantau naik turunnya. Paling ada sih pemasukan sedikit-sedikit dari gue suka gambar-gambar graffiti kayak gitu, gue jualin ke orang-orang kayak gitu sih. Dikasih dari almarhum orang tua gue, itu gue dapat kontrakan 2 pintu. Yang pintu pertama itu per tahun 17 juta, yang kedua itu per bulan 500.000. Gue juga ngelakuin usaha cuci sepatu dan jualan apa aja yang bisa dijual. Berapa ya kira-kira? Berapa ya? Waduh, berapa ya? Nggak terlalu ngitungin sih. Mungkin bisa di rata-ratain sekitar 1,5 jutaan. Atau mungkin bisa lebih, bisa kurang juga kali ya. Nggak ngitungin sih, cuman hitungan dari sehari sih biasanya 20.000 sampai 30.000. Sebulan gue ngabisin duit 1.500.000. Buat ngekos, buat
ongkos ke kampus dan lain-lain mungkin sebulan nggak nyampe 800 lah. Sebulan pernah sekitar 600 ribuan sih. 500, 700 segituan lah. Full dari jajan gua 500, sisanya ya jajan-jajan biasa aja. Kalau dikasih duit plek gitu sebulan biasanya sama mama dikasih 300. Cuma setiap hari dikasih kalau keluar, kalau nggak keluar nggak dikasih duit. Makanya aku sering keluar. Sejuta gua habis sejuta sebulan. Nggak tahu lagi. Segituan nggak sih sama kayak orang-orang? Sebulan sih 4.200.000. Itu 4 jutanya untuk Jumat berkah. Jadi kan satu bulan ada 4 kali Jumat tuh, ada 4 minggu. Jadi satu minggunya sejuta, nah 200 ribunya tuh pengeluaran sendiri. Kalau untuk sebulan gue nggak bisa prediksi, soalnya nggak tentu juga, tergantung gue jajan atau enggak. Kadang gue bisa makan di rumah, atau kadang gue nggak pengen pulang ke rumah jadi makan di kampus. Nggak tentu, soalnya kadang gue dikasih duit sehari 50.000, tergantung mood emak aja sih. Kalau misalnya lagi ada duit banyak dikasih 50.000, kalau misalnya lagi sedikit paling 20.000 doang buat bensin. Soalnya karena makan gue udah di rumah sih, jadinya ya udah gitu, nggak dikasih uang buat makan, hanya buat jajan doang. Nggak tentu sih, pokoknya ya nggak nyampe ya 200 lah, ada segitulah. Cuma 300 atau 200 ribu aja sebulan. Tapi kalau misalnya lagi urgent banget bisa sampai 500 ribu. Lebih kebanyakan buat belanja ya, begitulah anak muda belanjanya nggak tahu kemana uangnya. Sama ini sih ya makan, kalau misal belanja makan gitu. Buat kegiatan kuliah gue karena gue jauh dari rumah dan habis buat jajan doang, sama belanja sedikit. Buat jalan-jalan kemana sih paling ya, nongkrong sih sama teman-teman. Berarti paling banyak buat nongkrong. Sama buat nugas, buat ngeprint. Shopping, jalan-jalan, foya-foya, nongkrong. Tapi gue nggak banyak nongkrong sama nabung. Buat nongkrong gitu, karena gue masih beban orang tua juga. Jadi kadang malu aja sih, kalau masalah nabung gue nggak bisa karena gue belum berpenghasilan ya kan. Buat beli bensin sih paling. Makan sih, karena gue orangnya suka makan ini, pokoknya suka kemana-mana. Gue sih paling suka itu pokoknya semua tempat pecel lele gue suka. Pokoknya namanya pecel lele. Yang pertama buat bayar kos, buat bayar keperluan, terus buat beli makan, sama jajan-jajan lah. 1.500.000 itu udah semuanya. Jadi kalau dibilang pengeluaran terbesar itu mungkin lebih banyak di belanja kali ya. Setiap bulan aku nge-Shopee sih minimal 2 barang. Tapi kalau misalnya jalan-jalan biasa dikasih lagi gitu sama mama. Paling males itu nongkrong ya. Tapi sekali ngeluarin pendapatan itu gede. Kalau dari motor biasanya sebulan bisa nyampe 200. Kalau dari vape 200 juga. Beli kopi, sumpah beli kopi tuh paling gede. Gue beli sepatu, dan itu membeli suatu produk tuh pasti mengeluarkan uang yang banyak gitu. Nah kalau misalnya sisanya ya paling buat isi bensin, ganti oli, sama apalagi ya, beli kuota dan lain-lainnya. Kalau uang sih mungkin gue buat jalan-jalan sama nongkrong sama teman-teman aja kali ya. Karena orangnya gue gak suka belanja. Mungkin kalau belanja kalau ada kebutuhan aja sih. Kayak misalnya kebutuhan buat baju atau segala macem, itu kan kebutuhan kan jatuhnya. Gue pengeluaran terbesar itu pastinya di shopping. Gue sebulan tuh bisa include sama skincare tuh bisa sampai 500. Itu kalau gue pengen beli sepatu tiba-tiba. Lebih ke beli yang penting aja sih, kayak misalkan kalau lagi lapar tapi harus lapar banget gitu baru beli. Gue sisihin dulu yang penting, gue sisihin dulu buat prioritas gue kayak bayar kos, ongkos bensin dan lain-lain, baru sisanya itu buat jajan gitu. Cuman itu ngatur buat belanja berapa, kos berapa, dan buat nongkrongnya berapa. Sebenarnya sih gampang simpel. Sekarang tuh permasalahan anak muda tuh uangnya habis buat nongkrong ya. Dan cara ngebagi uangnya sih ya lu
buat catatan keuangan, atau enggak lu setiap nongkrong gitu bawanya cuma 20-30, jadi dilimitin gitu. Dan kalau misalnya emang nggak punya duit, ya udah nggak usah ikut nongkrong, udah di rumah aja. Kalau nongkrong tuh jangan di tempat-tempat mahal. Sama kita kalau mau pergi kemana-mana bawa bekal, kayak mau kuliah tuh bawa bekal, biar nggak jajan lagi di kampusnya. Kalau mesen-mesen menu-menu juga dilihat dulu harga-harganya gitu. Ya sesuaiin aja sama dompet lo. Kalau gue sih apa adanya, yang penting kripto gue 1,3 Bitcoin. Cari tempat yang rekomend ya, yang murah-murah di sekitar Ciputat banyak kok. Jujur, gue orangnya nggak bisa manage uang ya. Mungkin kalau misalnya mencatat pengeluaran itu mungkin gue bisa, dan emang setiap bulannya kayak gitu. Cuman kalau misalnya manage keuangan, ini buat ini gue gak bisa deh, gue gak bisa banget menghambur-hamburkannya. Kalau udah habis setelan puasa. Pokoknya ya suka gak nentu, kadang belum bisa ngatur dengan baik. Ada-ada aja godaannya dah. Untuk saat ini sih gue jujur gue belum bisa manage uang gue dengan rapih gitu. Tapi gue bisa mikir ke depannya kayak segini gue makan buat segini, berarti besok gue nggak boleh makan yang mahal-mahal gitu. Tapi cuma bisa memprediksi tapi nggak bisa manage banget. Gue punya financial planner ya. Jadi kalau gue punya uang sisa itu selalu gue tabungin. Terus kalau gue mau beli barang itu harus punya uang 2 kali lipat yang dari harga barang yang mau gue beli gitu sih. Aku bisa manage itu kalau akhir bulan. Jadi kalau awal bulan kita nggak bisa manage nih. Kalau akhir duit udah nggak ada, mama juga udah nggak mau ngasih. Jadi kita harus bawa bekal makanan. Setiap hari aku bawa, ada itu kotaknya warna ungu, isinya nasi sama lauk. Itu biar meminimalisir pengeluaran kalian. Pengeluaran aku lah. Pengeluaran aku. Terus udah sisanya, kalau misalnya kalian itu merasa diri kalian itu boros, jadi bawa secukup mungkin aja. Semisal kalian cuma butuh 50.000, ya udah nggak usah bawa 100 karena bakal kepake juga tuh hari itu. Jadi udah bawa secukupnya aja. Kalau aku biasa 20.000, 50.000 gitu. Jadi pasti habis karena kita tahu kita boros, makanya cara menghematnya seperti itu, bawa secukupnya. Gue tuh misalnya dapet duit nih, nah gue bingung duitnya mau diapain. Daripada gue foya-foya sekali pakai duit habis, mending gue beli barang yang ujungnya kalau misalkan gue bosan atau udah nggak kepake, itu bisa jadi nilai lagi, bisa dijual, bisa dapet duit lagi walaupun harga jualnya turun, intinya dapet duit. Ketika kita mendapatkan pendapatan tersebut, 30 akan bertambah, 30, tabungan kita banyak, terus buat kebutuhan juga ada, buat diri sendiri juga ada. Biasanya gue kalau dapat duit itu gue sisihin dulu nih buat nabung sama investasi, sisanya gue pakai buat foya-foya, jalan-jalan, sama shopping. Kamera gue yang ngeliatnya yang mana nih? Gue udah sangar belum? Sama bantu-bantu pembukuan dari... Cak, lu diem dong. Dari prodi KPI jurusan Kalau per bulannya itu 500, kalau per tahun. Oh. Yuk. Iya. Nggak apa-apa terus saya Dia TV keren.